Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dr. Lydia. Kembali lagi bersama Corona bersama Konita Ramadan Mempesona. Selamat sore, sahabat-sahabat Gen Harum. Bagaimana kabar puasa Ramadannya hari ini? Nah, kali ini saya mendapat kesempatan dari Konita untuk sedikit berbagi tentang bagaimanakah manfaat puasa dan bagaimana sistem imun kita dalam menghadapi pandemi corona COVID-19. Nah, di sini sebelumnya saya ingin membahas sedikit tentang hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang dapat memperdaya banyak manusia, yaitu sehat dan juga waktu luang. Nah, terkadang manusia itu berada dalam kondisi sehat, namun sedikit memiliki waktu luang untuk beribadah karena kesibukan dengan dunianya. Pun sebaliknya, banyak juga orang yang Allah berikan waktu luang, namun di saat yang sama dia sedang sakit, sehingga ibadahnya pun tidak optimal. Nah, ketika kita manusia diberikan nikmat keduanya, sehat, begitu juga dengan waktu luang, namun seringkali timbul rasa malas, maka itulah kerugian yang besar. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang merugi karena melalaikan sehat dan waktu luang. Nah, sehat secara definisinya sendiri, kebanyakan orang-orang awam akan mendefinisikannya adalah orang yang tidak memiliki sakit, tidak memiliki penyakit. Namun apakah benar seperti itu? Ternyata sehat kalau menurut WHO dia memiliki dua arti. Yang pertama adalah sehat secara fisik, yang kedua adalah sehat secara mental. Namun dalam agama Islam itu akan jauh lebih komprehensif sekali. Jadi sehat itu dilihat dari 4 aspek. Jadi pertama adalah sehat fisik, yang kedua adalah sehat mental, yang ketiga adalah sehat moral, dan yang keempat adalah sehat secara ruhiyah. Nah, yang pertama adalah sehat secara fisik. Sehat secara fisik seperti yang para masyarakat tahu, bahwa artinya dia terbebas dari penyakit, tubuhnya sehat bugar, itu maka dikatakan sebagai kesehatan fisik. Namun kesehatan mental itu adalah hal yang sering kita lupakan. Nah, kesehatan mental itu adalah berarti seseorang itu bebas dari yang namanya stres, gangguan psikis, gangguan masalah kejiwaan, kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah dari segi kesehatan moral. Itu lebih ke arah bagaimana tingkah laku, dia bersosialisasi dengan masyarakat, itu adalah sehat secara moral. Dan yang terakhir itu adalah sehat secara ruhiyah, bagaimana hubungan dia dengan Tuhannya. Itu adalah 4 aspek. Namun di sini saya akan fokus untuk membahas kesehatan terkait dengan fisik. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dalam tubuh kita ketika kita itu akan mengalami sakit? Jadi ketika tubuh kita mendapatkan paparan benda asing seperti mikroorganisme, bakteri, virus, parasit dan lain-lain, itu kita sebutnya sebagai antigen. Maka tubuh kita akan merespon dengan aktivasi sistem imun gitu. Nah, imunitas inilah yang akan berperan untuk melawan antigen tadi gitu. Nah, sistem imun ini ada dua. Ada sistem imun yang sifatnya alami, yang sudah kita peroleh dari lahir. Contohnya apa? Di mata kita itu ada bulu mata yang bisa menghalangi dari debu. Kemudian ketika ada suatu benda asing yang masuk, maka akan keluar air mata. Lalu di hidung, dia juga ada bulu hidung yang bisa mengeluarkan debu. Nah, kemudian di bagian lambung ada asam lambung yang bisa menghancurkan bakteri-bakteri yang berlebihan ketika dia masuk ke dalam tubuh sehingga kita tidak sakit perut. Seperti itu. Jadi itulah Masya Allah ya, Allah menciptakan tubuh kita sedemikian rupa sebenarnya untuk bagaimana caranya kita bisa melawan ketika ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita gitu.
Nah, kemudian ada juga imunitas yang sifatnya itu diperoleh atau didapat. Jadi itu butuh proses. Contoh, misalnya orang sakit tipes. Orang sakit tipes itu dia nggak langsung bisa sembuh, nggak langsung bisa melawan tipesnya. Tapi dia butuh waktu untuk membentuk antibodi gitu. Nah, antibodi itulah yang akan melawan bakteri itu. Jadi ketika beberapa hari terbentuk antibodi, maka pada saat itulah pasien yang tifus tadi bisa lama-kelamaan recovery, begitu. Ya, untuk selanjutnya kita akan jeda dulu. Setelah pariwara berikut ini, maka kita akan lanjutkan sharing kita bersama Corona, bersama Konita Ramadan Mempesona. Ya, baik, kita kembali setelah pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saudara, nama saya Sunarti dan saya Kapolres mengucapkan terima kasih kami atas pelayanan dari travel Konita Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Konita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah, tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Ya, kembali lagi bersama saya dengan Dr. Lydia, sahabat Gen Harum di Corona bersama Konita Ramadan Mempesona. Nah, kita akan masuk ke dalam topik inti kita. Setelah tadi kita panjang lebar membahas tentang bagaimana sistem imun kita. Sekarang bagaimana sih kaitan puasa dengan sistem imun tubuh? Sebenarnya puasa itu baik nggak sih untuk kita, imunitas kita tuh akan naik atau turun? Apakah kita justru makin sakit ketika kita berpuasa? Nah, jadi di sini sudah banyak penelitian-penelitian yang dilakukan di luar negeri.
Salah satunya ini adalah di University of Southern California, Amerika Serikat. Jadi mereka meneliti ada beberapa koresponden. Eh, Pak koresponden ini dia dilihat puasa selama 3 hari, kemudian kita periksa darah. Nah, dari hasil darahnya itu ditemukan hasil yang mengejutkan. Jadi sel darah putih adalah sel darah yang berfungsi untuk melawan ketika tubuh kita terinfeksi. Nah, sel darah putih ini mengalami regenerasi atau pembaharuan selnya. Jadi sel-sel ini terbaharui sehingga sel-sel lama, sel-sel yang sudah tua dan sel-sel yang sudah rusak tergantikan oleh dengan sel darah putih yang baru. Sehingga secara tidak langsung itu akan meningkatkan imunitas dari seseorang gitu. Nah, penelitian ini juga sempat dilakukan lagi baru-baru ini, yaitu pada bulan Maret tahun 2020 kemarin. Ini diceritakan bahwa ada fenomena puasa yang dilakukan oleh umat muslim itu dilakukan penelitian oleh profesor biologi di Amerika Serikat, yaitu Massachusetts Institute of Technology. Jadi mereka ini menyimpulkan bahwa puasa sama seperti tadi bisa meningkatkan secara pesat sel darah putih, regenerasinya di sel-sel tikus. Jadi kalau mereka ini melakukan penelitiannya pada tikus, dan dilihat juga ternyata tikus-tikus yang dijalankan puasa yang sifatnya intermittent atau puasa yang tidak seharian full, tidak 24 jam penuh, mereka memiliki lifespan atau masa hidup yang lebih lama, yaitu kurang lebih 2 kali lipat dibandingkan dengan tikus-tikus yang tidak dilakukan puasa atau tikus-tikus yang dilakukan puasa penuh gitu. Jadi memang Masya Allah, Allah mengatur kita untuk menjalankan puasa dengan waktu dari fajar, dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari, atau kalau dikenal dalam istilah medis itu puasa intermittent, ternyata memiliki sangat banyak fungsi. Jadi dia tidak berlebihan pun juga tidak kurang gitu. Nah, di sini jadi fasting up to 72 hours can reboot the entire immune system. Jadi puasa selama 72 jam saja itu bisa meningkatkan dan melakukan regenerasi sel-sel imun kita gitu. Jadi gimana kita yang berpuasa selama 1 bulan, Masya Allah, insya Allah sel-sel darah putih kita akan terus terregenerasi gitu. Nah, namun hal-hal ini ada beberapa catatan, yaitu nanti kita akan membahas tentang bagaimana sih asupan nutrisinya. Jadi jangan sampai kita berpuasa tapi mendapat asupan nutrisi yang tidak seimbang, karena akan percuma dan sia-sia. Jadi kita tidak akan sampai kepada tujuan regenerasi sel darah putih tadi gitu. Justru kalau misalnya kita makan berlebihan malah akan menimbulkan penyakit, atau kalau misalnya terlalu kurang maka kita akan merasa lemas atau dehidrasi gitu. Jadi kita harus tetap seimbang. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara asupan gizi nutrisi seimbang supaya tercapai tujuan regenerasi tadi, nah di sini ada lagi satu penelitian yang menarik, bahwa orang-orang yang menjalankan puasa juga ternyata bisa menurunkan kanker, resiko kanker. Kemudian yang kedua, ada peningkatan reparasi DNA atau perbaikan DNA. Dan pada pasien-pasien kencing manis pun dia insulinnya pun akan semakin peka untuk berfungsi, sehingga bisa menurunkan kadar gula darah untuk pasien kencing manis. Kemudian terjadinya peningkatan sistem imun, metabolisme lemak dan gula pun meningkat, dan ada peningkatan fungsi kognitif atau fungsi dari syaraf gitu. Jadi Masya Allah, itu begitu banyak ya fungsi dari puasa. Jadi ketika Allah sudah menetapkan sesuatu ketetapan, pasti memang ada manfaatnya gitu. Cuma tinggal kita bagaimana mensiasati dan menjalaninya dengan baik dan benar, tidak berlebihan pun juga dengan tidak terlalu mengurang-urangkan gitu. Baik, nanti akan kita lanjutkan kembali setelah pariwara berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Malang, nama saya Sumanti dan saya Kak bersama mengucapkan terima kasih kami atas pelayanan dari travel komunitas Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama komunitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Ya, kembali lagi sahabat Gen Harum di Corona bersama Konita Ramadan Mempesona. Nah, saya seperti yang saya janjikan tadi bahwa sekarang kita akan membahas bagaimana asupan gizi dan nutrisi yang seimbang ketika kita menjalankan puasa Ramadan supaya kita mendapatkan manfaat-manfaat dari puasa tadi, gitu. Nah, yang pertama adalah dari segi asupan minuman, asupan air. Nah, asupan air yang dibutuhkan kalau misalnya selama ini kan kita butuhnya 2 liter per hari atau setara dengan 8 gelas. Namun pada saat berpuasa ini disarankan lebih banyak sehingga tubuh kita akan mengalami rehidrasi yang lebih baik gitu. Jadi mencegah kekurangan cairan. Nah, bagaimana komposisinya. Jadi ketika sahur itu dengan berbuka puasa itu kurang lebih 1:3. Jadi kalau misalnya pada saat kita sahur itu kita biasanya bisa minum 4 gelas, namun pada saat berbuka itu kita minum bisa 8 sampai 10 gelas gitu, disarankannya begitu. Lebih banyak ketika berpuasa ketimbang ketika kita tidak berpuasa. Karena untuk tadi menjaga kondisi kita, tubuh kita untuk tidak kekurangan cairan. Karena kan ketika kita menjalankan puasa kita nggak tahu kita akan menghadapi situasi seperti apa. Apakah akan situasi panas atau tidak gitu. Jadi untuk menjaga-jaga tubuh kita itu memerlukan asupan cairan yang lebih banyak dibandingkan dengan yang biasanya. Nah, sekarang air minum seperti apa yang akan kita konsumsi gitu. Nah, seringkali kita kalau misalnya berbuka puasa itu sukanya yang manis-manis gitu ya, teh, Coca-Cola atau sirup gitu. Nah, justru ternyata dari segi medis itu tidak disarankan karena lebih baik itu digunakan adalah air putih, dan air putihnya pun disarankan untuk sifatnya yang tidak dingin gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin minum teh manis tuh juga nggak apa-apa, cuma disarankan itu tidak berlebihan gitu.
Jadi teh manis itu hanya untuk kondisi-kondisi yang memang kita lagi memang sangat ingin sekali. Nah, itu pun juga harus setelah berbuka puasa atau setelah makan gitu. Jadi kalau misalnya dalam kondisi perut kosong kita ngisi dengan teh manis, maka asam lambungnya yang akan naik gitu. Itu salah satu alasan kenapa kita lebih disarankan untuk air minum putih gitu. Kemudian yang kedua adalah dari segi makanannya. Nah, ini dia topik utama kita. Mengenai makanan, itu pertama adalah makanan dibagi ketika makanan sahur dan makanan berbuka. Nah, di sini Nabi mencontohkan adalah dengan kita memakan kurma ya. Kurma itu kita bisa makan sebanyak 1 atau 3 atau 5, yang penting jumlahnya ganjil sunahnya gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah ternyata kita harus menghindarkan gorengan gitu. Karena gorengan-gorengan itu akan meningkatkan kadar kolesterol juga gitu. Jadi tidak boleh dikonsumsi dalam jumlah berlebih. Dan sebenarnya lebih disarankan untuk mengolah makanan dengan cara mengukus atau merebus daripada menggoreng gitu. Kemudian hindari makanan yang banyak mengandung garam, seperti sosis, produk daging dan ikan olahan, seperti kaleng, makanan kaleng ya, itu juga nggak boleh gitu. Kemudian, nah untuk masalah makanan itu sendiri, itu kita juga jangan lupa harus memenuhi gizi seimbang, 4 sehat 5 sempurna. Jadi harus ada kandungan sayurnya, lauknya, kemudian ada kandungan proteinnya gitu. Jadi harus seimbang. Nah, untuk masalah imunitas itu sendiri, ini sangat disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C dan zinc. Nah, contohnya adalah seperti kita kan taunya jeruk aja ya, ternyata tuh banyak yang mengandung vitamin C dan zinc, seperti brokoli, tomat, kemudian mangga, lalu ada stroberi, ada kiwi, itu juga bisa gitu. Atau bahkan seperti timun itu juga bisa gitu. Nah, kemudian jadi sebenarnya sekarang kita balik lagi ke masalah pandemi COVID-19 ini. Apakah dengan puasa bisa menurunkan resiko kita untuk tidak terpapar COVID-19? Nah, ini jadi pertanyaan. Ternyata memang secara mekanisme puasa itu bisa meningkatkan sistem imun. Namun belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa puasa itu bisa menurunkan risiko seseorang itu terkena COVID-19. Karena bagaimanapun tetap yang paling baik itu menurunkan risiko COVID-19 itu dengan yang pertama social distancing, kemudian yang kedua stay at home, lalu yang ketiga penggunaan masker, lalu yang keempat hygiene, dan yang kelima juga jangan lupa harus banyak berdoa gitu untuk terhindar dari wabah ini. Jadi gimana pun saya tidak bisa menyatakan bahwa puasa itu cukup efektif untuk menurunkan resiko kita tidak terkena COVID-19. Itu tidak, karena belum ada penelitiannya. Walaupun memang secara sistem imun kita meningkat gitu. Tapi untuk terhindar dari COVID-19 itu belum ada penelitiannya gitu. Jadi tetap untuk mengurangi resiko kita harus mentaati apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, oleh Dinas Kesehatan, oleh WHO, bahwa kita harus tetap social distancing, kemudian stay at home, menghindari tempat keramaian, tetap menggunakan masker, lalu menjaga kebersihan, rajin cuci tangan, dan jangan lupa setelah kita melakukan ikhtiar yang paling optimal, kita iringi dengan doa gitu. Semoga Allah segera mengangkat wabah COVID-19 tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia, sehingga saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah juga segera Allah angkat sakitnya, kemudian kita bersama keluarga juga Allah tetap jaga kesehatannya dimanapun berada, dan jangan lupa kita harus senantiasa bersyukur. Ya, sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa kita harus perbanyak doa. Ya Allah, semoga Allah segera mengangkat wabah COVID-19 ini di Indonesia, di dunia, dan semoga saudara-saudara kita yang Allah berikan cobaan segera Allah angkat sakitnya, dan kita semua senantiasa Allah berikan kesehatan, dan jangan lupa kita harus senantiasa bersyukur. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sebelumnya untuk sahabat Gen Harum yang sudah mendengarkan. Jangan lupa senantiasa melihat dan menonton Corona bersama Konita Ramadan Mempesona.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.